warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya. Ketemu lagi pada mata kuliah penilaian pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi, kegunaan, dan jenis penilaian pembelajaran administrasi perkantoran. Sebelum memulai perkuliahan, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa, saya persilakan. Selesai. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang dasar-dasar atau konsep penilaian pembelajaran. Kemudian minggu yang lalu kita juga membahas tentang penilaian pembelajaran di SMK, khususnya di OTKP. Nah, untuk memperdalam tentang penilaian pembelajaran, pada pertemuan ini kita akan fokus pada fungsi, kegunaan, dan jenis penilaian pembelajaran. Pada pertemuan kali ini ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama tentang penilaian pembelajaran. Diharapkan mahasiswa mampu mengemukakan konsep penilaian pembelajaran. Yang kedua, fungsi penilaian pembelajaran. Harapannya mahasiswa mampu menarik kesimpulan tentang fungsi penilaian pembelajaran berdasarkan teori yang sudah ada. Yang ketiga, kegunaan penilaian pembelajaran. Mahasiswa mampu menyimpulkan tentang kegunaan penilaian pembelajaran berdasarkan teori yang telah disajikan. Yang keempat, jenis-jenis penilaian pembelajaran. Mahasiswa mampu menyajikan berbagai jenis penilaian dalam pembelajaran. Yang ketiga, kesimpulan dan diskusi. Nah, pada pertemuan kali ini nanti ada tagihan berupa forum diskusi tentang bentuk penilaian pembelajaran pada SMK Bisnis Manajemen, khususnya dengan kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Penilaian menurut Prof. Jemari Mardapi merupakan kegiatan yang digunakan oleh guru untuk mengumpulkan bukti tentang pencapaian hasil belajar. Penilaian memerlukan data yang akurat, sedangkan data diperoleh dari kegiatan pengukuran. Nah, konsep ini sudah pernah saya jabarkan di pertemuan kedua, ruang lingkup pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Jadi kegiatan menilai merupakan kegiatan mengumpulkan data yang terkait dengan pengukuran. Misalnya, kita ingin menilai berapa tinggi mahasiswa angkatan 2019. Berarti saya mengukur dulu menggunakan meteran. Dari pengukuran itu kemudian saya menilai, oh ternyata si A tingginya sekian, si B tingginya sekian. Itu proses penilaian. Sedangkan kalau proses penilaian yang kita lakukan di kelas, kita menggunakan berbagai instrumen penilaian yang ada. Misalnya instrumen tes. Oh, saya ingin mengukur kemampuan mahasiswa angkatan 2019 ini pada materi pertama tentang ruang lingkup penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Ya udah, saya kasih instrumen berupa tes, objektif, kemudian setelah dijawab, kemudian saya koreksi, kemudian saya nilai. Jadi nomor 1 benar, nomor 2 salah, dan seterusnya. Kemudian si A saya mendapatkan nilai 60. Nah, itu proses penilaian. Nah, bukti-bukti yang sudah saya kumpulkan tersebut, kemudian saya nilai. Di akhir, saudara-saudara dari mahasiswa angkatan 2019 ini kemudian akan mendapatkan nilai akhir 70 misalnya, 70 kemudian saya konversikan ke dalam bentuk huruf menjadi angka B, dan berdasarkan penilaian dapat disimpulkan, dievaluasi bahwasannya mahasiswa A tadi lulus dalam mata kuliah penilaian pembelajaran administrasi perkantoran. Konsep penilaian juga dikemukakan oleh Angelo dan Cross. Penilaian merupakan sebuah proses yang didesain untuk membantu guru menemukan hal-hal yang telah dipelajari siswa di dalam kelas dan tingkat keberhasilannya dalam pembelajaran. Nah, konsep Angelo dan Cross ini merupakan konsep penilaian yang berlangsung secara terus-menerus. Jadi, mengapa sih sebenarnya ada ulangan harian? Mengapa sih sebetulnya ada kuis? Nah, ulangan harian, kuis, ataupun penilaian yang dilakukan pada jangka waktu tertentu
itu digunakan untuk mengukur apakah peserta didik itu sudah paham terhadap materi yang telah diberikan. Nah, apabila memang ternyata dari hasil penilaian tersebut sebagian besar peserta didik belum paham, berarti kita mempunyai dua kebijakan. Yang pertama, peserta didik yang sudah lulus KKM atau dianggap paham atau mampu menguasai diberikan materi pengayaan. Jadi materi lanjutan dari materi sebelumnya. Sedangkan peserta didik yang belum memenuhi standar KKM, dia dianggap belum patut atau belum layak untuk naik tingkat atau menguasai materi selanjutnya. Sehingga dia disarankan untuk melakukan remedial. Terus ada penilaian menurut Propam menyebutkan penilaian merupakan usaha formal yang dilakukan untuk menjelaskan status siswa dalam variabel pendidikan yang meliputi ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi untuk melakukan pengukuran itu menggunakan 3 aspek ranah dalam ranah kognitif. Jadi ada ranah kognitif, ada afektif, ada psikomotorik. Ketiga ranah tersebut harus diukur menggunakan instrumen pengukuran yang cocok atau valid sesuai dengan karakteristik tertentu. Nah, ketiga komponen atau 3 ranah ini merupakan informasi yang penting sebetulnya apakah peserta didik tersebut atau siswa tersebut memperoleh kemajuan atau memperoleh pengalaman belajar atau memperoleh pembelajaran dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi dalam lingkup pendidikan formal, 3 ranah ini tidak hanya diukur satu, tetapi ketiganya harus diukur. Sehingga bisa saya simpulkan bahwasannya penilaian pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang mengukur kemampuan siswa, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilannya dalam proses pembelajaran. Nah, ketiga ranah yang diukur ini bisa menggunakan instrumen yang berbeda-beda pula, sehingga output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah layak atau tidaknya siswa tersebut naik tingkat, maksudnya melanjutkan entah ke materi selanjutnya, entah ke jenjang selanjutnya, misalnya dari kelas 10 naik ke kelas 11, dari kelas 11 naik ke kelas 12, dan dari kelas 12 lulus atau tidak. Kira-kira seperti itu konsep dasarnya. Nah, penilaian sebetulnya di dalam kenyataannya, pada saat kita menilai siswa itu ada 2 jenis penilaian. Yang pertama, penilaian acuan norma. Yang kedua, penilaian acuan patokan atau PAN dan PAP. Nah, penilaian acuan norma sederhananya menilai kelompok atau kelas atau kelompok peserta didik itu berdasarkan norma kelompok atau nilai yang diperoleh siswa tersebut dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dengan kelompok tersebut. Sedangkan penilaian acuan patokan atau PAP adalah metode pendekatan penilaian yang mengacu pada suatu kriteria pencapaian tujuan atau TKP yang telah ditentukan sebelumnya. Sederhananya, penilaian acuan norma itu merupakan penilaian yang situasional. Jadi, kita tidak bisa mematok, oke, standar lulus itu 75. Karena yang kita lihat adalah nilai kelompok itu setelah kita melakukan penilaian. Nah, sedangkan penilaian acuan patokan, kita sudah menentukan. Untuk lulus di mata kuliah saya, minimal nilai itu harus C atau cukup, atau C-min. D tidak boleh. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, penilaian acuan norma biasanya ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, skor nilai terpancar atau dapat dianggap terpancar sesuai dengan ketentuan pancaran kurva normal. Bisa kita lihat di gambar di bawah itu ada kurva normal gitu. Kurva normal itu sederhananya seperti ini. Di dalam sebuah kelas itu kan tidak mungkin 100% orang itu pintar semua. Nah, dalam kelompok normal, orang yang pintar itu pasti relatif lebih sedikit ketimbang orang yang
rata-rata gitu. Jadi orang yang pintar bisa kita anggap orang yang berada pada simbol plus di sebelah kanan. Ya, jadi orang pintar sedikit. Begitu juga orang yang kurang pintar gitu. Tidak mungkin dalam sebuah kelas itu ada orang yang kurang pintarnya melebihi orang pintar dan orang rata-rata. Nah, pasti bisa lebih sedikit dari orang yang pintar, bisa sama, bisa lebih banyak sedikit. Kita anggap dia berada di garis minus, ya sebelah kiri ya. Nah, kurva yang tengah simetris itu merupakan orang rata-rata. Jadi orang rata-rata itu orang yang mempunyai kemampuan rata-rata. Nah, kalau seandainya kita anggap itu sebagai nilai, gitu. Jadi yang plus itu mungkin paling ujung 100, 90, 80. Sedangkan orang yang rata-rata tadi itu di angka 70-an, 70 terus 60. Dan orang yang kurang itu di angka 50, 40, 30, 20, 10 gitu. Nah, itu kurva normal. Tetapi kalau seandainya kalian menemukan kurva yang tidak normal, misalnya dalam satu kelas itu ternyata kurvanya tidak seperti itu. Kurvanya lebih banyak, ratanya lebih banyak yang minus gitu. Ya, ini angka ratanya itu 50-an gitu. Nggak ada yang dapat 100, nggak ada yang dapat 90. Nah, hal tersebut kita jadikan patokan sebagai acuan norma, di mana di acuan norma itu kita tidak melihat, oh, orang peserta didik dari kelompok ini tidak dapat 75 misalnya. Berarti semuanya tidak lulusnya. Tidak, karena kita mengacu kepada aturan norma. Jadi pakai perasaan kasarnya seperti itu. Jadi yang kita tentukan lulus itu kita rata-ratakan dulu nilai kelompok peserta didik dalam satu kelas. Kemudian kita tentukan kalau seandainya sudah ditentukan misalnya maksimal tadi hanya dapat 70, kemudian dapat rata-ratanya 40, berarti 40 ke atas itu berarti lulus, bawah itu tidak lulus. Biasanya penilaian acuan norma menggunakan sampel yang besar di atas 50 data. Terus kita bisa menetapkan terlebih dahulu jumlah yang akan kita luluskan. Dalam sebuah tes didapatkan data sebagai berikut. Ada yang mendapat 70, 60, 50, 40, 30, 20, dan 10. Guru sudah memutuskan untuk menggunakan penilaian acuan norma dengan cara membuat standar distribusi normal berdasarkan rata skor. Dari nilai tersebut didapatkanlah rata skor 40. Sehingga bisa kita lihat bahwasannya 40 merupakan standar. Kemudian yang paling kanan itu ada 50, 60, 70. Kemudian yang paling bawah ada 30, 20, 10. Kemudian dibuatkan ranking. Yang ranking 1 itu yang mendapat 70, ranking 2 60, ranking 3 50, sampai seterusnya yang mendapat ranking terakhir 10. Nah, di penilaian acuan norma kita tidak menganggap nilai paling bagus itu 70, tetapi yang kita anggap patokannya nilai paling minimal untuk memenuhi syarat itu 40. Sehingga kalau kita mau memutuskan bahwasannya nilai 40 ke atas bisa kita anggap sebagai orang yang sudah layak atau sudah mampu dalam menguasai materi. Nah, begitu penilaian acuan norma. Jadi normanya kita yang melihat berdasarkan kemampuan peserta didik dalam satu kelompoknya. Jadi tidak kita tentukan sebelumnya. Terus yang kedua yaitu penilaian acuan kriteria. Nah, penilaian acuan kriteria seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, kita sudah menentukan dulu kriteria yang akan lulus. Nah, singkatnya, bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini, dinyatakan lulus nilainya yaitu nilai C minimal. Apabila dia mendapatkan nilai D dan E, dia tidak lulus. Sudah, karena yang dijadikan nilai kriteria atau nilai patokan adalah huruf A sampai E. Ya, simpelnya kalau di sekolah kita sudah menentukan dulu KKM. Jadi yang tidak di bawah, yang tidak memenuhi standar KKM itu dianggap tidak lulus. Kemudian ada bentuk asesmen yang lain atau penilaian yang lain, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif yaitu
penilaian yang dilakukan selama pembelajaran. Cirinya bagian dari fase penilaian untuk pembelajaran. Penilaian formatif itu seperti UAS gitu. Jadi penilaian yang dilakukan bukan UAS, seperti ulangan harian atau kuis. Penilaian yang dilakukan selama satu bahan ajar, materi atau kompetensi dasar. Digunakan untuk menilai kemajuan belajar siswa atau peserta didik. Menentukan pengetahuan keterampilan peserta didik dalam satu pokok bahasan. Nah, penilaian formatif akan lebih kecil lingkupnya ketimbang penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif merupakan penilaian akhir yang dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana peserta didik menguasai suatu kurikulum atau program sekolah. Cirinya dilakukan pada akhir periode, bisa UAS, bisa ujian nasional, kemudian terdapat standar evaluasi lulus atau tidak. Perbedaan formatif dan sumatif bisa saya rangkum dalam tabel berikut. Yang pertama, kalau formatif ada kuis, tes, bisa esai atau objektif dalam bentuk uraian harian. Bisa menggunakan catatan anekdot dan catatan harian. Berupa tes diagnostik, jadi mendiagnosis pembelajaran pada satu pokok bahasan yang kecil. Bisa berupa laporan laboratorium bersifat informal dan sumber penilaian variatif. Nah, sedangkan sumatif itu instrumen penilaiannya biasanya menggunakan instrumen objektif atau instrumen yang berbentuk IC. Ya, bisa kita lihat ada ujian akhir semester, ada ujian nasional. Atau bisa menggunakan ujian penghabisan. Laporannya bersifat dalam 1 tahun, jadi jangka panjang, kemudian lebih bersifat formal, dan sumber penilaiannya terbatas. Formal dan informal itu maksudnya kalau seandainya kita melaksanakan ujian sumatif itu serentak. Misalnya ujian sekolah itu kan serentak. Kalau ujian harian, ya itu kan hak guru mau besok, mau 2 kali pokok bahasan, mau 3 kali pokok bahasan, ya itu terserah dengan guru. Kemudian ada jenis penilaian yang lain yang biasanya digunakan dari kurikulum 2004 sampai 2013, yaitu penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui tingkat kompetensi yang ditetapkan. Jadi bersifat internal, merupakan bagian dari proses pembelajaran serta bagian untuk meningkatkan mutu hasil belajar. Penilaian berbasis kelas digunakan bertujuan untuk sebagai umpan balik untuk peserta didik, sehingga peserta didik mengerti dia tuh sudah sampai mana gitu, karena untuk melakukan introspeksi diri tanpa alat tes itu kan agak susah. Kemudian untuk memantau kemajuan belajar peserta didik, ini hampir sama dengan poin nomor 1. Kemudian untuk mendiagnosis kemampuan belajar peserta didik, apabila peserta didik yang belum dirasa mampu untuk naik tingkat atau naik level, akan dinilai apa kesulitannya dia untuk memahami pembelajaran. Kemudian sebagai umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dialami oleh guru. Jadi guru bisa melihat, oh kok banyak yang tidak lulus gitu, apakah ada yang salah dengan metode pembelajaran saya, strategi pembelajaran saya. Kemudian setelah pertemuan selanjutnya bisa dilakukan evaluasi lagi dan dilakukan perbaikan. Memberikan kemungkinan kepada peserta didik dalam mencapai kompetensi sesuai dengan kecepatan yang berbeda-beda. Jadi di dalam kelas itu seperti yang saya katakan tadi, ada yang orang yang cepat mengerti atau pintar, ada orang yang biasa saja. Nah, penilaian berbasis kelas itu bisa mengidentifikasikan orang-orang seperti itu, sehingga kelas bisa dipecah dan identifikasi, oh ini kelompok pintar, oh ini kelompok kurang cepat, oh ini kelompok cepat. Dan memberikan informasi yang lebih komunikatif kepada stakeholders dalam artian sekolah. Jadi sekolah bisa mengetahui kemampuan berbagai macam kelas. Oh, kelas ini ternyata lebih unggul dibandingkan kelas ini. Instrumen penilaiannya yang digunakan biasanya tes tertulis, tes perbuatan, pemberian tugas, proyek, penilaian produk, penilaian sikap, dan portofolio. Selanjutnya, penilaian otentik. Penilaian otentik merupakan cermin yang nyata dari kondisi pembelajaran seorang peserta didik atau siswa. Penilaian otentik
singkatnya disebut sebagai penilaian yang mengharuskan para siswa untuk melaksanakan tugas dunia nyata yang menunjukkan penerapan dari suatu pengetahuan atau keterampilan. Penilaian otentik biasanya dilakukan di kampus berdasarkan beberapa macam mata kuliah. Misalnya yang pertama, kuliah praktek kependidikan atau PK. Jadi mahasiswa diterjunkan di lapangan, terus praktek beneran, mengajar, kemudian melakukan layaknya seperti guru, membuat administrasi pengajaran, ada RPP, ada silabus, dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai dari penilaian otentik tersebut bisa kita tarik dan kita simpulkan bahwasannya dia ini sudah siap atau belum menjadi seorang calon guru. Jadi ini salah satu ciri penilaian otentik itu ada relevansinya dengan dunia nyata. Terus definisinya kabur karena untuk menuntut pemahaman peserta didik. Contoh kecil, pada saat nanti saudara masuk ke mata kuliah namanya praktek kependidikan, saudara akan mengajar di lapangan. Nah, pada saat saudara mengajar, saudara harus menentukan strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu kan ada banyak. Nah, itu sifatnya kabur. Jadi, saudara tidak disuruh oleh dosen pada saat nanti ada micro teaching untuk menerapkan satu strategi pembelajaran saja. Pokoknya pakai yang ini, Mbak. Ini the best, ini bagus. Oh, tidak. Saudara hanya dikasihkan keyword strategi pembelajaran. Saudara sendirilah yang memilih strategi pembelajaran yang cocok dengan karakteristik kelas saudara. Mungkin antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain pada saat praktek kependidikan itu berbeda strategi pembelajarannya. Jadi sesuai dengan karakter peserta didik yang diampu. Mencakup tugas kompleks yang diselidiki dan dikerjakan oleh peserta didik secara berkesinambungan. Pada saat PK, saudara harus satu membuat RPP, itu merupakan tugas. Membuat administrasi keguruan, itu merupakan tugas. Mengajar sampai mengevaluasi pembelajarannya dalam setengah semester, itu sampai UTS biasanya. Nah, dari situ saudara bisa menyimpulkan, oh berarti ada kemajuan pembelajaran yang dihasilkan oleh peserta didik A. Jadi penilaian otentik itu bukan hanya penilaian yang bersifatnya formatif, tetapi sudah sampai ke lingkupnya sumatif, tetapi di dunia nyata atau ada relevansinya dengan dunia nyata. Terus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengamati tugas dengan perspektif masing-masing. Nah, kalau seandainya saya contohkan ini di dunia kerja, dunia industri, seorang siswa SMK nanti akan praktek di perusahaan. Nah, mereka mengamati tugas dengan perspektif masing-masing menurut pemahaman mereka. Misalnya mereka kerja di bagian kearsipan. Oh, ini penyimpanannya berdasarkan sistem subjek. Nah, mereka merasakan kembali pembelajaran di kelas, mengaitkan dengan kenyataan sistem subjek di lapangan itu seperti apa. Nah, kemudian mereka melakukan hal tersebut dengan cara praktek langsung. Nah, penilaian otentik juga sarana sebagai refleksi diri. Oh, ternyata saya di lapangan itu masih kurang baik dalam mengajar atau masih kurang baik dalam melaksanakan tugas administrasi. Itu untuk dapat melakukan evaluasi kepada dirinya sendiri bahwasannya, oh saya harus lebih banyak belajar lagi. Karena kenapa? Karena penilaian otentik itu digunakan sebagai salah satu indikator siswa atau peserta didik ini sudah siap belum diterjunkan ke lapangan karena berbasis konsep dunia nyata. Penilaian otentik juga biasanya dikaitkan erat dengan menciptakan sebuah karya yang bermutu. Misalnya berupa proyek yang ada outputnya, yang ada bentuknya. Terus penilaian otentik juga memungkinkan peserta didik memecahkan masalah yang variatif, baik dari jumlah masalahnya, baik dari cara penanganan permasalahannya. Misalnya pada saat praktik kependidikan, kalian mungkin akan mendapatkan masalah yang berbeda dengan teman kalian. Mungkin teman kalian dan kalian mendapat masalah yang hampir sama, tapi pendekatan untuk memecahkan masalahnya pasti berbeda. Kira-kira seperti itu. Penilaian otentik dilakukan secara berkesinambungan dan terpadu, jadi tidak part per part. Jadi penilaian otentik itu misalnya dalam satu proyek kependidikan, kalian praktek magang, ya itu dinilai dalam satu kesatuan. Nah, ini merupakan perbandingan antara penilaian tradisional dan penilaian otentik, di mana tradisional itu tanggapannya berupa pilihan, selected response,
Maksudnya seperti ini, pada saat saya memberikan soal ke kalian, soal pilihan ganda, kalian tidak boleh menjawab di luar dari pilihan A sampai E. Atau saya memberikan pertanyaan IC, kalian tidak boleh menjawab di luar konteks IC yang saya tanyakan. Sedangkan penilaian otentik itu langsung mengerjakan proyeknya. Misalnya perintah A, saudara bisa saja menafsirkan perintah A ini menjadi CDE atau FGH dan lain sebagainya. Terus tradisional itu bersifat buatan gitu. Saya buat tes untuk mengukur, kemudian mensimulasikan. Dan kalau di otentik itu dunia nyata. Jadi variabelnya banyak sekali di dunia nyata. Saya tidak bisa menuntut di dunia nyata, misalnya kalian praktek pendidikan di sekolah itu harus beneran seperti apa yang saya sampaikan teorinya. Itu tidak mungkin terjadi karena teori tidak akan sama dengan praktik. Penilaian tradisional lebih kepada konsep mengingat dan mengenali, sedangkan otentik itu konstruksi dan penerapan alias praktiknya. Pada penilaian tradisional yang membangun struktur oleh guru, sedangkan otentik yang membangun struktur oleh siswa. Maksudnya seperti ini. Pada saat saya menilai saudara, saya bisa mengarahkan penilaian itu kepada hal A gitu. Sedangkan otentik pada saat melakukan penilaian atau kalian proses belajarnya itu, kalian bisa menentukan sendiri, oh saya praktek pendidikan ini saya lebih suka mengajarnya ketimbang mengevaluasinya. Walaupun evaluasi itu wajib ya, tapi saya lebih suka mengajarnya, berinteraksi, bertanya, mendekati peserta didik, menyapa, menjelaskan konsep. Orang suka dengan penjelasan kita menjadi senang, orang tidak suka kita tanyakan tidak suka apa untuk perbaikan diri sendiri dan lain sebagainya. Jadi struktur itu siswa lah yang membentuk sehingga mendapatkan pengalaman yang real atau otentik, yang nyata. Buktinya tidak langsung, jadi bukan berarti peserta didik atau siswa atau mahasiswa yang mengerjakan tugas atau soal itu dianggap langsung menjadi pintar gitu. Jadi tidak, mungkin saja pada saat dia belajar semalam tiba-tiba dia membaca topik soal yang ada kaitannya langsung pada saat ditanyakan oleh guru. Sedangkan penilaian otentik, apabila siswa tersebut PKL-nya dapat nilai A, udah otomatis itu otentik. Itu sesuai dengan kenyataan bahwasanya dia di sana ya beneran mengerjakan gitu. Gak mungkin orang atau mahasiswa atau peserta didik yang PKL atau peserta didik yang PK, praktek kependidikan, tidak bisa ngajar, tidak bisa mengevaluasi, tidak bisa buat soal, tidak bisa membuat RPP, dikatakan mendapat nilai A atau sangat memuaskan. Nah, itu impossible gitu. Jadi pada saat dapat nilai A, seorang mahasiswa pasti di lapangan sudah dinilai otentik oleh guru. Oh oke, dia buat RPP-nya bagus, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Terus ngajarnya bagus, strategi menarik, terus mendapat feedback yang baik dari siswa. Terus melakukan evaluasinya bagus, instrumen penilaiannya bagus, rubriknya bagus gitu. Itu dapat nilai A, berarti dia otentik gitu. Jadi bukan hanya kebetulan saja dia dapat nilai A, karena proses penilaian otentik itu proses yang berkesinambungan dan menyeluruh gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, kemudian muncullah, ini saya kutip dari bukunya Prof. Dr. Ismet Basuki, yaitu asesmen pembelajaran yang saya pakai selama ini. Dalam penilaian pelajaran abad 21, karena dunia sekarang itu berbasis teknologi, identik dengan revolusi industri 4.0, jadi penilaian itu diarahkan pada cara mengukur peserta didik untuk mendapatkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, berkomunikasi, pengusahaan IT, melek informasi, dan media. Nah, penilaian-penilaian yang berbasis seperti ini mungkin tidak bisa diterapkan pada semua jenjang pendidikan gitu. Tetapi diusahakan bisa masuk ke level jenjang pendidikan setara sekolah menengah atas. Jadi kalau sekolah jenjang pendidikan tingkat atas itu pasti diarahkan untuk bisa berpikir kritis, mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, penguasaan IT, melek informasi, dan media. Harapannya
peserta didik yang lulus nanti dari SMK bisa langsung bersaing, memperebutkan tempat untuk bekerja, gitu kira-kira seperti itu. Karena SMK atau pendidikan vokasi mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjadi tenaga yang siap pakai atau siap bekerja. Apa sih ciri penilaian abad 21? Mendorong berlangsungnya penilaian yang seimbang antara formatif dan sumatif. Jadi tidak boleh antara satu dengan yang lain lebih unggul atau lebih memiliki porsi yang lebih untuk melihat kemajuan pembelajaran. Kemudian menekankan adanya umpan balik yang bermanfaat. Penilaian abad 21 itu tidak langsung direct dari guru to siswa, tidak. Tetapi di situ ada umpan balik dan negosiasi, dan kita membiasakan bahwasannya peserta didik itu memiliki hak suara untuk bersuara, bukan manut. Penilaian abad 21 dicirikan juga bertumbuh pada portofolio atau hasil kerja siswa. Jadi siswa-siswa yang memiliki portofolio atau karya itu bisa diakui sebagai salah satu bentuk penilaian. Misalnya, contohnya, siswa ADP ada yang pintar mendesain. Nah, desainnya itu sudah pernah juara tingkat nasional misalnya juara 3. Pada saat dia mendapatkan sertifikat atau piagam penghargaan atas juaranya, itu bisa diakui sebagai salah satu bentuk penilaian, sehingga pada saat dia mengikuti mata kuliah yang berhubungan dengan desain misalnya, ya dia otomatis mendapatkan nilai A, atau nilai dari konversi nilai peringkat 3 tadi nilainya di konversi berapa, misalnya kalau 80 atau 85 ya dia otomatis A. Terus selain kita bisa menilai melewati portofolio atas pengakuan kita, misalnya juara 3 itu nilainya A- atau A atau B+ gitu ya. Tetapi kita juga bisa memandang bahwasannya portofolio atau hasil karya dia tadi itu dari sisi pemberi kerja. Kalau dengan kemampuan mendesain seperti ini, itu nilainya apa gitu. Jadi bukan hanya dari sisi kita tapi dari sisi user. Terus peserta didik juga terlibat aktif dalam proses penilaian. Bisa kita ajak diskusi kira-kira tata cara penilaiannya seperti apa. Terus ruang lingkup penilaiannya yang berhubungan dengan pemahaman media, pemahaman melek informasi, gitu, penguasaan IT. Gitu. Di mana hal-hal tersebut sekarang menjadi skill yang praktis. Kasarannya, saya rasa tidak ada seorang mahasiswa atau siswa pun di generasi sekarang yang sudah menginjak jenjang pendidikan tingkat atas yang tidak menguasai melek informasi dan teknologi. Oke, selanjutnya kita beralih kepada ranah penilaian. Ranah penilaian di sini ada 3, 1 kognitif, afektif, psikomotorik. Ini sudah saya singgung dari pertemuan kedua, ketiga, sampai keempat nanti. Nah, di pertemuan kelima, saya akan membahas lebih dalam ketiga ranah ini, karena di buku banyak sekali yang harus saya convert atau ramu menjadi satu kesatuan. Gitu. Yang pertama, ranah kognitif. Apa sih ranah kognitif? Sederhana, ranah kognitif itu mengukur atau menilai aspek pengetahuan peserta didik. Jadi hanya pengetahuannya, mengetahui. Kedua, ranah afektif, yaitu untuk menilai sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral peserta didik dalam proses pembelajaran. Memang kalau di dalam kurikulum K13, ranah afektif ini lebih luas prinsipnya. Jadi bukan hanya di pembelajaran, tapi sikap siswa dalam sekolah, di sekolah gitu, dalam melakukan dalam proses pendidikan. Jadi menghormati terhadap guru yang kaitannya dengan moral, terus konsep diri. Sedangkan yang terakhir, penilaian psikomotorik merupakan kegiatan yang menilai fokus kepada keterampilan kinerja peserta didik, atau bisa saya namakan KI 4. Nah, tujuan penilaian ada 6. Yang pertama, penilaian digunakan untuk menilai kemampuan individu. Sudah pasti dalam proses pembelajaran kita perlu mengetahui sejauh mana individu itu memahami materi pembelajaran. Oleh karena itu, pada saat kita melakukan penilaian berarti kita melihat ada berapa persen Selanjutnya, tujuan penilaian. Nah, pada saat kita melakukan penilaian, sebenarnya kita ingin mengetahui sejauh mana individu itu memahami materi. Sehingga kita bisa melihat atau memetakan, ada berapa persen sebetulnya siswa atau mahasiswa atau peserta didik yang sudah memahami materi, mana yang belum. Kemudian,
eh, dari penilaian yang telah kita lakukan tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan siswa A, siswa B, siswa D melakukan materi pengayaan dan siswa lainnya melakukan proses remedi. Penilaian juga sebagai salah satu tuntutan dari komponen pembelajaran. Jadi kalau tidak ada penilaian, berarti komponen pembelajaran itu belum lengkap. Penilaian akan memberikan sebuah dorongan atau motivasi bagi peserta didik untuk belajar. Kasarnya seperti ini, misalnya saya memberikan pengumuman, minggu depan kita UTS. Gitu. Nah, kalian pasti malamnya belajar. Gitu. Nggak mungkin minggu depan UTS. Kalau malamnya terus nggak belajar. Bodoh amat lah UTS, yang penting saya ngerjakan, lulus nggak lulus urusan belakangan. Tidak seperti itu konsepnya. Terus penilaian juga untuk menentukan strategi pembelajaran. Pada saat strategi pembelajaran A kita terapkan, kemudian kita nilai, ternyata hasilnya kurang baik. Berarti kita harus mengganti strategi pembelajarannya menjadi strategi B. Terus kita nilai lagi, oh baik, oh berarti kelas ini cocok menggunakan strategi pembelajaran B. Penilaian pembelajaran juga digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan cara menilai, kita bisa mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh peserta didik yang mendapatkan nilai yang kurang baik atau belum memenuhi kriteria yang kita tetapkan. Kita evaluasi apa hambatannya, kemudian kita perbaiki cara mengajar kita, soalnya seperti apa, cara menilainya seperti apa, cara mengukurnya seperti apa, sehingga lambat laun akan terciptalah sebuah sistem pembelajaran yang sudah paten dan cocok untuk sebuah kelas. Nah, kalau hal ini kita lakukan secara terus-menerus berkesinambungan, sudah pasti dalam satu sekolah itu menemukan satu sistem yang cocok, dalam satu sekolah dan dalam satu kecamatan, dalam satu sekolah di kabupaten, dalam satu sekolah di provinsi, kemudian naik jenjang dalam satu sekolah di nasional. Secara jelas, sebenarnya tujuan penilaian ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tujuan penilaian atau fungsi penilaian yang oleh guru, fungsi penilaian untuk murid, dan fungsi penilaian untuk sekolah. Sudah tentu fungsi penilaian untuk guru untuk mengetahui kemajuan peserta didik. Kemudian setelah kita ketahui kemajuan peserta didik itu banyak yang sudah paham atau tidak, itu kita bisa menempatkan kedudukan masing-masing individu. Individu-individu yang sudah paham mungkin kita tempatkan untuk mengakses materi selanjutnya atau tingkat atau jenjang selanjutnya. Sedangkan individu-individu yang belum paham itu kita berikan materi-materi remedial. Kemudian dengan melakukan penilaian, guru tahu apa sih kelemahan-kelemahan cara belajar mengajar dalam proses belajar yang telah kita laksanakan. Sudah tentu kemudian setelah kita tahu kelemahannya apa, kita kemudian merefleksi diri dan memperbaiki diri. Setelah itu, penilaian di akhir nanti akan mengetahui siapa sih murid yang berhasil atau lulus dan murid yang tidak berhasil atau belum lulus. Bagi seorang siswa atau murid atau peserta didik, penilaian sebagai salah satu cara untuk mengukur kemampuan. Misalnya di materi A, pada saat dia mendapatkan nilai 80, dia sudah bisa menjudge dirinya, oh saya mampu. Tetapi lebih dari itu, sebetulnya penilaian sebagai wadah refleksi diri. Saudara sekarang sudah pada semester 4. Kalau saudara masih dalam tanda kutip belajar atau memahami materi masih belum dong-dong juga, berarti ada sesuatu yang salah dengan saudara atau cara belajar saudara atau cara mengajar kami dosen gitu. Kalau di penilaian pendidikan tinggi, karena pembelajarannya berbasis pembelajaran orang dewasa, yang aktif kalian. Jadi kalian yang harus menyesuaikan diri sebetulnya dan menambah diri. Kasarannya seperti ini misalnya. Kalian belajar bahasa Inggris dari SD, SMP, SMA. Kalau saya hitung berdasarkan kuantitatif, berarti kalian sudah belajar bahasa Inggris selama 12 tahun. Di 12 tahun itu, kalian sudah dapat apa? Kalian sudah paham apa bahasa Inggris? Kalian sudah bisa kan membaca teks bahasa Inggris tanpa melihat translator atau translatean? Sudah bisa kan menyanyi lagu bahasa Inggris dengan fasih? Mengerti maknanya? Atau sampai level apa? Nah, terus pada saat kalian kuliah, kalian mendapatkan mata kuliah bahasa Inggris yang hanya bobotnya 16 kali pertemuan. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian tercapai atau tidak,
ya menurut saya absurd saja gitu. Kalian 12 tahun sudah dapat apa, terus dibandingkan dengan mendapatkan mata kuliah bahasa Inggris hanya 16 kali pertemuan, terus kalian menuntutnya apa? Ya, jadi peran kalian di sini yang sangat penting. Kemudian kalian harus apabila kalian menemukan kesulitan dalam proses pembelajaran, nilainya kurang baik, berarti ada yang salah dengan cara belajar kalian. Nah, itu diperbaiki. Kemudian penilaian juga bisa menumbuhkan motivasi seperti yang saya katakan tadi. Misalnya guru ingin melaksanakan UTS minggu depan, kalian sudah pasti termotivasi untuk belajar. Bagi sekolah, penilaian itu untuk mengukur mutu hasil pendidikan selama satu periode tertentu. Apakah mutu pendidikan ini baik atau tidak dilihat dari jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus. Terus dari mutu itu dibandingkan mutu tahun 2021 dengan 2020 itu lebih baik mana? Kalau lebih baik 2021 berarti mengalami kemajuan, kalau lebih baik tahun 2020 berarti mengalami kemunduran. Oleh karena itu, hasil-hasil penilaian pembelajaran tersebut akan dievaluasi untuk membuat keputusan kepada peserta didik. Misalnya, peserta didik ini lulus atau tidak, berkompeten atau tidak. Yang terakhir, yang menjadi fungsi bagi sekolah yaitu memperbaiki kurikulum. Oh, ternyata setelah kita evaluasi mutu pembelajaran pada tahun 2021 ini tidak lebih baik dibandingkan 2020. Berarti ada yang salah dengan proses pembelajaran yang kita lakukan. Berarti kita akan mereview kurikulum dari mulai nanti buat RPP, RPS, penentuan capaian pembelajaran, terus dan lain sebagainya, karena kurikulum itu luas sekali. Oke, yang terakhir yang saya kemukakan, prinsip penilaian pembelajaran yang harus kalian ingat. Jadi ada 9 prinsip-prinsip penilaian pembelajaran. Yang pertama adalah sahih atau sakti gitu ya. Sahih itu dapat diartikan penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi kalian kalau seandainya mau mengukur sesuatu ya harus menggunakan instrumen yang tepat untuk mendapatkan data yang tepat. Misalnya kalian ingin mengukur seorang siswa itu keterampilannya baik atau tidak, bukan disuruh siswa itu mengerjakan soal esai tetapi soal praktek. Objektif berarti penilaian itu berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas, tidak terpengaruhi oleh objektivitas penilai. Jadi tidak bersifat subjektif. Jadi pada saat saya menilai mahasiswa A, dia tidak mendapatkan nilai yang baik, kemudian saya up gitu. Atau pada saat saya mengoreksi jawaban UAS, oh ada mahasiswa A, wah dia baik sama saya. Yaudah, semulanya dia mendapatkan skor di rubrik itu 1, karena dia baik saya kasih nilai 2. Itu tidak boleh. Makanya diperlukan rubrik penilaian yang rinci sehingga menjauhkan dari hal-hal yang bersifat subjektif. Kemudian penilaian juga harus bersifat adil, tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik yang berhubungan dengan rasa suka, ras, suku, agama, like dan dislike gitu. Jadi apa yang dia dapatkan ya memang itu mencerminkan dari kemampuan dia gitu. Jadi bukan karena dia itu sesama saya orang Sumatera ya udah saya upkan nilainya. Kemudian penilaian itu bersifatnya terpadu, artinya pendidik memilih penilaian yang komponennya tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Jadi penilaian ini bersifat penilaian otentik. Jadi benar-benar dari mulai mahasiswa itu pertemuan 1 sampai pertemuan 16, ada project A, project B, project C, project D itu dijadikan jadi satu atau gabungan. Kemudian yang kelima yaitu penilaian bersifat terbuka. Nah, ini yang selalu memberatkan saya. Saya setiap mengajar mata kuliah apapun senantiasa berusaha walaupun tidak tepat waktu memberikan feedback. Saya selalu berusaha memberikan mengapa sih nilai kamu itu mendapatkan nilai 80. Ini rubrik yang saya gunakan, aspeknya ini. Terus walaupun sebenarnya ini membebankan diri saya karena saya harus mengoreksi sekian banyak, membuat rubrik, terus membuat skala penilaian, membuat skor, terus menilai, dan itu bukan hanya satu mata kuliah, tetapi semua mata kuliah yang saya ampu gitu. Terutama di simulasi perkantoran itu rubriknya jelimet sekali. Tetapi bagi saya, karena saya ingin mengajar penilaian pembelajaran dalam tanda kutip, saya takut disekak oleh mahasiswa. Bapak ngajar penilaian, di situ prinsip penilaian itu ada terbuka. Bapak nggak pernah terbuka nih ngasih nilai ke kami, saya tiba-tiba dapat B, padahal saya merasa rajin. Nah, saya memutuskan mitos yang
yang didengang-dengungkan mahasiswa. Saya merasa saya mengerjakan, tetapi kok dapat nilai gini. Saya merasa sudah mengerjakan tugas. Saya ingin mematahkan bahwa hanya merasa mengerjakan tugas belum tentu kamu dapat nilai bagus. Kecuali saya sudah merasa mengerjakan tugas dan saya sudah membuat rubrik untuk menilai sendiri gitu. Kemudian saya berdasarkan rubrik skor itu saya mendapatkan bagus, kok saya dapat nilai jelek. Nah, mungkin itu bisa kita debat gitu, kita bisa konfirmasi ke saya. Jadi prinsip penilaian yang kelima ini membuat saya termotivasi atau tergerak untuk mematahkan mitos saya merasa lebih rajin, saya merasa lebih baik, saya merasa sudah mengerjakan semua tugas, tapi kok nilai saya tidak baik. Nah, saya ingin mematahkan mitos itu. Karena saya dulu pernah merasakan menjadi mahasiswa di perguruan tinggi sama seperti kalian, ya pakai perasaan. Saya rasa saya udah ngerjain tugas kok saya dapat nilai B, tapi tidak pernah saya mendapatkan jawaban mengapa saya dapat nilai B gitu. Nah, itu yang menjadi tanda tanya di saya itu. Terus penilaian juga harus sistematis. Jadi dilakukan secara berencana, bertahap dan mengikuti langkah-langkah baku. Jadi bukan sporadis gitu ya. Misalnya pada saat saya ingin melakukan penilaian, ada langkah-langkah untuk menilai. Misalnya kalau seandainya penilaian akhir semester, saya mengumpulkan kuis, terus kuis ini dimasukkan dalam bobot kuis, tugas saya masukkan dalam bobot tugas, kemudian saya hitung presensi, keaktifan, dan lain sebagainya. Penilaian itu harus menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi ada formatif, ada sumatif, bukan formatif saja atau sumatif saja. Terus menyeluruh maksudnya ada penilaian sikap, ada penilaian psikomotorik, dan ada penilaian pengetahuan. Nah, kalau seandainya ini dilakukan di mata kuliah, sebenarnya kami juga menilai sikap, tetapi penilaian sikap ini bobotnya tidak terlalu banyak, tetapi bisa berakibat fatal apabila ada sesuatu yang menurut kami kurang baik. Misalnya, mahasiswa dalam menyampaikan pendapat itu kurang baik, sewot gitu, tidak ada sopan santun. Nah, itu bisa mempengaruhi di poin objektivitas nanti. Pada saat saya mengoreksi, mungkin pada saat saya mendapatkan rekaman kejelekan kalian, misalnya kurang sopan karena sikap itu berkaitan dengan moral, moral itu berkaitan dengan tindakan baik atau tidak, bisa saja, oh ini moralnya kurang baik, ya udah saya kasih nilai segini aja. Nah, itu bisa terjadi seperti itu karena penilaian sikap walaupun secara bobot atau persentase itu tidak selalu dimunculkan di dalam aspek penilaian di perguruan tinggi khususnya saya, tetapi penilaian sikap bisa saja membekas lebih dalam dan bisa saja mempengaruhi proses penilaian akhir nanti. Kemudian penilaian juga harus beracuan kepada kriteria, artinya didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Misalnya kalian penilaian mata kuliah ini, berarti kriteria kalian lulus di mata kuliah ini kalian harus mampu mencapai pencapaian pembelajaran, di antaranya kriterianya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa dibaca di RPS-nya. Terus penilaian juga harus bersifat akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik penilaian, prosedur penilaian maupun hasil penilaian. Saya cenderung bukan berarti saya fasih mengajar penilaian pembelajaran saya sudah akuntabel. Ya belum tentu juga karena saya juga masih mencari titik-titik gimana melakukan penilaian itu yang baik dan masih belajar. Satu hal yang saya ingin sampaikan di prinsip penilaian pembelajaran dan selalu saya tekankan di akhir semester bahwasanya selalu saya update status bahwasanya penilaian itu harus bersifat terbuka. Karena kenapa? Saya ingin mengajak dosen-dosen yang lain, kalau seandainya dosen yang lain memberikan tugas atau UAS gitu, selayaknya mahasiswa itu harus diberitahu secara terbuka hasilnya ini dan mengapa dapat nilai seperti ini. Nah, maksud saya seperti itu. Karena penilaian bersifat tertutup menurut saya kurang baik karena itu tidak merefleksikan atau membuat peserta didik itu melakukan introspeksi diri. Kalau kita tidak diberitahu benar atau salah, kita tidak bisa mengukur, oh saya ini sudah menjawab benar ya, saya sudah menjawab salah saya di mana, oh berarti selanjutnya saya akan seperti ini, seperti itu. Tapi ya itu hak prerogatif masing-masing dosen, saya tidak bisa untuk menuntut semua dosen harus seperti saya.
Oke, terakhir, take a simple idea and take it seriously. Artinya, carilah ide yang simple, kemudian tekuni. Akhir kata, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like kalau kalian suka, subscribe channel saya. Akan banyak video-video pembelajaran yang lainnya yang berusaha saya buat untuk memenuhi tuntutan saya di perkuliahan penilaian pembelajaran administrasi perkantoran. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.